Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian di channel Guru Muda ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 10. Kita telah memasuki bab 3. Ini adalah video kedua pada pembahasan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada video sebelumnya telah kita pelajari mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, akan membahas mengenai lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Namun sebelum kita ke materi, silahkan dibaca dulu kompetensi dasar pada materi kita kali ini. Ada 4 KD, silahkan bisa kalian baca sendiri. Kemudian indikator pencapaian kompetensi diharapkan kalian nantinya setelah mengikuti pembelajaran bisa mengidentifikasi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga bisa menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik dan menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah pendahuluan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, mulai tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Selanjutnya, kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, MPR, kemudian DPR, DPD, Presiden atau Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Pada video sebelumnya telah kita bahas perbedaan antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Nah, inilah yang termasuk ke dalam lembaga-lembaga suprastruktur politik di Indonesia. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Ini merupakan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita lihat, semuanya memiliki kesejajaran, artinya tidak ada yang lebih tinggi, lembaganya tidak ada yang lebih tinggi. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu mulai dari MPR. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Kemudian tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Selanjutnya,
MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD serta DPRD. Kemudian kita bahas berikutnya adalah Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Kemudian syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 6 ayat 2. Kemudian kekuasaan presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, dan mengajukan RUU APBN. Itulah kekuasaan Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga berikutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, inilah penjelasannya. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian, hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Kemudian yang terakhir, hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, dan hak menyampaikan usul atau pendapat dan hak imunitas diatur pada pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. MA membawai peradilan di Indonesia, dan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini semua diatur pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. MK memiliki kewenangan yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, 3 anggota diajukan oleh MA, 3 anggota diajukan oleh DPR, dan 3 anggota diajukan oleh Presiden. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial atau KY. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Itulah 8 lembaga negara yang merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara Indonesia. Mungkin itu saja pada video kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan pada video berikutnya. Akan dilanjutkan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Itu saja untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan dicantumkan dalam kolom komentar ataupun nanti bisa didiskusikan di forum kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.